Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini khusus untuk memperingati peringatan Nuzulul Quran, maka saya akan ngaji kitab Ulumul Quran, yaitu Manahilul Irfan fi Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian Al-Quran. Mal Quran, apa itu Al-Quran? Amma lafzul Quran fahuwa fil lughah masdar muradifun lil qiraah. Amma lafzul Quran, adapun dari lafaz Al-Quran fil fahuwa mengataui Al-Quran fil lughatin dalam bahasa, secara bahasa iku masdar muradifun kang nunggali makna lil qiraati maring lafaz qiraah. Jadi Quran itu secara bahasa terambil dari kata qara'a yaqra'u Quran. Namun di sini terdapat tambahan ziyadah alif sama nun. Dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa yang namanya Al-Quran itu bacaan yang istimewa. Jadi Al-Quran itu bacaan yang istimewa. Al-Quran qara'a yaqra'u Qur'anan, jadi malah bacaan yang istimewa. Saking istimewanya, maka Quran itu sangat mempunyai mukjizat. Mukjizatnya kalau dulu zaman nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya kayak Nabi Musa itu pakai tongkat. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad ini memakai Al-Quran, perubahan paradigma berpikir. Contohnya, dalam suatu ayat disebutkan, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan lamuk. Jadi Allah di sini, kalau kamu mau berpikir, itu Allah itu menciptakan nyamuk dan sesuatu yang kecil, lebih kecil darinya virus, bakteri, itu mampu sampai struktur yang paling kecil mampu diciptakan oleh Allah. Kenapa kita tidak mau berpikir? Terus apakah kamu mampu menciptakan patungnya virus, patungnya bakteri, dan patungnya nyamuk dengan struktur organ yang lengkap? Pasti tidak mampu. Nah nih, jangan jumawa sebagai orang. Ada yang mengatakan juga lafaz Quran ini murtajal. Murtajal maksudnya itu tidak bisa di-i'rab, tidak bisa ditasrif. Murtajal, ya asli Quran. Artinya, ya itu murtajal itu tidak dinamakan Al-Quran selain Al-Quran itu. Sekarang secara istilah Quran itu kalamullah al-mu'jiz. Yang paling pendek kalamullah al-mu'jiz, yaitu kalam Allah yang bermukjizat. Satu-satunya kalam Allah yang bermukjizat itu hanya Al-Quran. Istilah yang tengah-tengah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammad. Kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu yang mutawassitin. Kalau yang paling panjang bagaimana? Yang panjang yaitu kalam Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diriwayatkan secara mutawatir diturunkan selama 23 tahun
dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Satu huruf, satu pahala. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa satu huruf itu satu pahala. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan pada bulan Ramadan ini, terutama pada waktu nuzulul Quran ini, itu dilipat gandakan 10 kali. Karena ini temanya nuzulul Quran, maka saya akan membahas spesifik secara menurut kitab Manahilul Irfan dan juga Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kitabnya ini Al-Burhan fi Ulumil Quran dan Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Secara spesifik bahwa nuzulul Quran itu terdapat 3 tahapan. Syarafallahu hadzal Quran bi an ju'ila lahu salah satu tanazzulat. Allah memuliakan Al-Quran ini, yaitu dengan gambaran dijadikanlah bagi Al-Quran itu 3 kali tahapan turunnya Al-Quran. Satu tanazul awal minallah ila lauhil mahfuz, wa daliluhu qaulu subhanahu bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Jadi tahapan Al-Quran yang pertama yaitu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Tahapan Al-Quran yang kedua min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah fis sama'id dunya. Wattalilu nadaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala inna anzalna fi laylatin mubarakah inna anzalna fi laylatil qadr syahru ramadan alladhi unzila fil Qur'an. Nah, 3 ayat itu merupakan dalil, yaitu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalna fi laylatil qadr. Digandingkan dengan beberapa hadis yang menunjukkan Akhraja al-Hakim yang dikeluarkan oleh Imam Hakim bisanadihi an Sa'id bin Jabir an Ibn Abbas annahu Ibn Abbas ibu qala dawa sabah Ibn Abbas fusila al-Quran minad dzikri fawdinga fi Baitil Izzah minas sama'id dunya faja'ala Jibrilu yanzilu bihi 'alan nabi. Jadi Al-Quran dipisahkan dari beberapa dari zikir yang ada itu, kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian malaikat Jibril menurunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi. Jadi itu tahapan turunnya Al-Quran min Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah. Tahapan yang ketiga min Baitil Izzah ila Nabi biwasitati Jibril. Dalilnya mana?
wa daliluhu qaulullahi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Terus Quran itu diturunkan kapan? Ada beberapa pendapat para ulama kapan Al-Quran diturunkan. Pendapat yang pertama, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, yaitu yang pasti pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan. Pendapat yang kedua mengacu pada ayat Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, hari diturunkannya Al-Quran, yaitu hari ketika bertemunya dua pantan yang sedang berperang, yaitu pada perang Badar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu di Indonesia mengacu pada dalil ini, setiap tanggal 17 Ramadan diperingati nuzulul Quran. Jadi sebenarnya nuzulul Quran yang dimaksud di sini adalah nuzulul Quran awal dari malaikat Jibril menurunkan secara munajaman, secara berangsur-angsur min sama'id dunya ilan nabi, min sama'id dunya ilan nabi. Terus hikmahnya apa? Ada beberapa hikmah di sini. Hikmah turunnya Al-Quran munajaman. Imam Zarqani menyebutkan ada beberapa hikmah. Yang pertama, tasbitu fuadin nabi wa taqwiyatu qalbihi, yaitu menguatkan hatinya Nabi. Maka dari itu Al-Quran munajaman, diturunkan secara berangsur-angsur. Al-hikmah as-saniyah at-tadarruj fi tarbiyati hadhil ummah an-nashi'ah ilman wa amalan. Yang kedua yaitu mendorong pendidikan bagi umat ini, baik secara ilmu maupun secara amal. Contoh, ketika ada yang bertanya tentang ruh, langsung dijawab, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Contoh, ketika ada yang bertanya tentang bayas alunak anil mahid, tentang orang-orang yang haid, maka turun juga ayat itu menjawab persoalan dan mendidik para sahabat. Yang berikutnya, menunjukkan bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Maka dari itu Al-Quran juga berproses selama 23 tahun, turun min sama'id dunya ilan nabi
min sama'id dunya ila nabi. Ada sebuah tantangan di sini. Al-Quran menantang dan mengemukakan statement pernyataannya. Walau kana min indi haurillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Al-Quran itu datang dari selain Allah, maka kamu sekalian akan menemukan perbedaan-perbedaan yang banyak di dalamnya, pertentangan-pertentangan yang banyak. Karena itu datangnya dari Allah, maka Al-Quran menjadi sebuah kesatuan, menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi sebuah pembeda. Itu namanya Al-Quran, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka mari kita mengimani secara baik, membaca Al-Quran dengan baik, terutama mengamalkan Al-Quran. Tapi yang paling penting dulu, kalau kita belum bisa mengamalkan dengan baik, maka kita ngaji dulu, ngaji dengan benar dulu, bersama ustadz-ustadz, bersama para guru-guru kita secara langsung, ngaji dengan benar. Semoga kita mendapat barokah, mendapat hidayah dari Allah, mendapat ma'unah untuk memahami Al-Quran secara integral dan komprehensif. Terima kasih. Sekian uraian mengenai nuzul Quran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.